Injil yang terambil dari Lukas pasal yang ketiga. Kita akan membaca beberapa bagian ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan sendiri. Nanti ayat 21 sampai ayat 23 sekali lagi kita akan baca secara responsoria. Nanti saya 21, Bapak Ibu 22 dan 23 bersama-sama ya. Saya akan memulai 15 sampai 17, saya sendiri akan membacakan firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat yang ke-21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." 23 bersama-sama. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemarin saya mendapat kesempatan untuk memberikan sedikit pembinaan kepada rekan-rekan di Unike yang terdiri dari guru dan orang tua murid. Nah, saya disuruh mempersiapkan bahan, yaitu membukakan kitab Injil Markus secara garis besar, overview-nya atau latar belakang dari kitab itu. Setelah saya berbicara selama kurang lebih 1 jam, lalu kemudian ada tanya jawab. Ada satu orang bertanya 3 pertanyaan, dan satu pertanyaan ini menarik karena dia berkata kepada saya, dia bilang, "Pak Pendeta, tolong jelaskan kenapa Alkitab itu hanya mencatat Yesus Kristus itu dari lahir sampai umur 12, setelah itu umur 30 sampai 33 dia pelayanan. Lalu umur 13 sampai umur 29, kira-kira dia itu di mana dan bagaimana?" Karena kata si penanya itu, saya mendengar ada beberapa penafsir yang mengatakan bisa jadi Yesus Kristus itu pergi ke India. Lalu saya jawab, Bapak Ibu. Yang pertama saya bilang, kalau tafsiran itu benar bahwa Yesus Kristus itu pergi ke India, mungkin Yesus Kristus itu sebagai turis backpacker, saya bilang. Kenapa? Karena dia orang miskin, saya bilang. Karena dia itu waktu dipersembahkan kepada Tuhan melalui orang tuanya itu hanya dengan burung tekukur. Berarti dia itu adalah turis lokal, turis interlokal yang sangat sederhana, yang kita sering sebut dengan backpacker. Jadi perginya itu bawa ransel, lalu dia pergi ke tempat-tempat penginapan yang sederhana. Saya bilang begitu. Lalu beberapa jemaat senyum-senyum. Tapi saya katakan, karena Alkitab tidak mencatat, kita tidak perlu banyak tahu. Karena Alkitab tidak membukakannya, kita tidak perlu pusing, saya bilang. Karena Alkitab selalu memberikan kepada kita data-data yang penting. Yang oleh Yohanes dikatakan bahwa waktu kamu benar-benar sudah memahami apa yang disampaikan oleh kitab suci, maka kamu akan beroleh iman. Itu saja saya bilang. Jadi bahwa dia punya masa remajanya bagaimana, itu kita nggak perlu pusingin. Karena ada beberapa penafsir yang mungkin lebih baik, itu pun saya nggak berani untuk menjadikan referensi. Kenapa? Karena penafsir itu mengatakan setelah Tuhan Yesus dibawa oleh orang tuanya di dalam usia 12 tahun, kita tidak menemukan lagi
kisah Yusuf sebagai suami Maria. Artinya apa? Bisa jadi Yusuf itu sudah meninggal. Oleh karena itu Yesus sebagai anak pertama, sebagai tulang punggung keluarga, bisa jadi memang berkonsentrasi untuk keluarga. Saya pikir tafsiran ini jauh lebih baik, tetapi saya juga tidak berani untuk menggunakannya. Kenapa? Karena memang Alkitab tidak mencatatnya, karena Alkitab tidak membukakannya. Nah, apa yang Alkitab bukakan? Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga yang tadi kita baca di dalam ayat 23, ini ayat yang menarik karena Lukas mencatat silsilah Yesus itu di tengah-tengah. Sementara kalau kita buka Matius, itu ada di dalam pasal yang pertama. Pembukaan dari kitab Matius itu sudah berbicara silsilah. Sepertinya kita menemukan peletakan tentang silsilah Yesus Kristus di pasal 3 sepertinya agak bingung. Kenapa di pasal 3? Saudara, kalau menurut saya, Lukas itu adalah seorang pencatat yang sangat cermat. Itu sebabnya di dalam kitab pertamanya dia katakan bahwa dia menyusun kitab itu dengan teratur. Menyusun kitab itu dengan detail. Dengan kata lain, penempatan silsilah Yesus Kristus setelah dia dibaptis, setelah Yesus dibaptis, pasti punya tujuan yang sangat tepat sekali. Nah, apa tujuan yang kita bisa tangkap? Bapak, Ibu, dan Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Bapak, Ibu, peristiwa Yesus dibaptis adalah peristiwa yang menghantar kita kepada satu kebenaran, yaitu Yesus memulai sepak terjangnya. Yesus memulai, kalau boleh saya katakan, debut hidupnya di dalam pelayanan usia 30 tahun. Artinya apa? Artinya Lukas mencatat dengan baik bahwa pada waktu usia 30 tahun Yesus memahami apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya di dunia yang dipercayakan. Dengan kata lain, Lukas mau membawa kepada kita bahwa Yesus Kristus yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus Kristus yang mengetahui tujuan hidupnya pada waktu Allah mengutus dia ke dunia. Itu sebabnya di dalam ayat ke-23, kenapa silsilah ini dimasukkan oleh Lukas? Karena dia ingin menekankan kepada pendengar dan pembaca suratnya bahwa Yesus Kristus di dalam usia 30 tahun, dia sungguh-sungguh memahami bahwa dia hadir di dunia, bahwa dia ada di dunia karena dengan satu tujuan, yaitu hidup melayani Tuhan. Bapak, Ibu, ini sesuatu yang penting menurut saya. Ini sesuatu yang serius. Kenapa? Karena Yesus Kristus memahami tujuan hidupnya. Karena dia mengerti kenapa dia ada di dunia ini. Bapak, Ibu, ada 3 hal yang seringkali kita miss, yang seringkali kita kehilangan. Yang pertama, bahwa seringkali dalam masa remaja dan pemuda, saya suka tanya sama anak-anak sekolah, kalau kamu studi, kamu sekolah, kamu melanjutkan kuliah, kamu ambil jurusan apa? Jawaban yang paling terbanyak, saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu loh, saya nggak tahu Muse. Artinya apa? Artinya anak-anak tidak mengerti tujuan dia sekolah. Mungkin lebih banyak karena intervensi dari orang tua, karena tekanan dari orang tua, karena kebudayaan yang membuat saya harus studi. Tetapi studi saya itu arahnya kemana? Saya tidak tahu. Bapak, Ibu, ini sesuatu yang mengerikan menurut saya. Mengerikan kenapa? Karena kita mempunyai generasi yang studinya tidak tahu dia mau kemana. Itu sebabnya kita sering kali menemukan penumpukan jurusan yang diminati oleh karena masyarakat membutuhkannya. Bukan karena dia tahu Allah mau apa dalam jurusannya. Apakah kita bisa memahami bahwa anak kita punya talent atau talenta yang Allah berikan, dan melalui talenta itu Allah ingin pertajam melalui studinya? Pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu, untuk melihat bahwa tujuan anak saya studi dan tujuan dia studi dibukakan bahwa Allah ingin melalui talenta yang Allah titipkan kepadamu, maka engkau harus mempertajam studi itu. Mungkin studi itu tidak seperti kebanyakan orang yang mungkin meminati manajemen, meminati IT, meminati jurusan-jurusan yang sudah membludak.
Itu sebabnya pada waktu anak-anak tidak masuk ke dalam satu jurusan yang dia gumulkan dengan Allah secara baik, dan tidak melihat talenta yang dipercayakan Allah dengan tepat, maka dia nggak terlalu maksimal di dalam dunianya, di dalam hidupnya. Itu miss yang pertama, itu kegagalan yang pertama. Yang kedua, kemarin saya mengikuti kuliah intensif di Reform Warung Buncit yang dipimpin oleh Pendeta Yakub Susabda. Topik daripada kuliah itu adalah konseling pranikah. Ada satu ungkapan beliau yang sangat membuat saya takut. Dia katakan bahwa tujuan pernikahan itu nggak semua orang memahaminya. Dia memberikan contoh-contoh yang banyak sekali. Contohnya bahkan contoh yang mungkin kita pandang ekstrim. Dia katakan bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang konseling karena dia ada di dalam ambang pernikahan yang mau hancur. Bagaimana majelis datang dengan pergumulan bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan mulai memikirkan untuk divorce. Ada banyak jemaat yang datang dengan pergumulan-pergumulan yang sedemikian abrak karena pernikahannya itu mengalami kebuntuan. Saudara, beliau katakan tujuan pernikahan itu sering kali tidak dipahami oleh orang Kristen. Saya kemarin pimpin pemberkatan peneguhan dan pemberkatan nikah. Saya katakan sama pengantin yang mau menikah, "You tahu gak tujuannya? You menikah. Kenapa? Karena kita seringkali menikah itu karena insting love." Insting love artinya naluri, kalau saya boleh terjemahkan insting, naluri cinta yang sifatnya hurufiah, yang penekanannya hurufiah. Oh, saya mau sama dia, Pak. Saya mau menikah sama dia, Musa, karena matanya bulat seperti burung hantu, kira-kira gitu ya. Jadi rasanya saya tertarik sekali dan saya interesting dengan dia. Jadi saya mau menikah dia karena bola matanya itu, katanya Iwan Fals, bola mata pingpong, kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya ketemu, waduh, getarannya luar biasa gitu kan. Jadi saya mau menikah. Saudara-saudara, waktu udah berjalan menikah, pusing dengan bola mata pingpong itu, saudara. Karena saudara diam disangka dipelototin, saudara ya. Dulu waktu menikah kelihatannya dia melihat gitu kan. Tapi pada waktu sudah menikah, justru mata yang besar itu sepertinya mata yang sedang menyelidiki dan segala macam. Wah, saya lihat istri saya matanya begini-gini. Dulu you bilang katanya matanya yang paling bagus. Itu insting love. Waduh, saya menikah dengan gadis itu, Musa, karena hidungnya mancung kayak Petruk. Dia bilang kira-kira gitu ya. Luar biasa mancungnya. Itu melebihi kalau orang-orang perempuan sejajar dari samping ngelihat hidung dia itu 1 senti lebih panjang, kira-kira gitu kan. Waduh, luar biasa. Itu hidung orang barat yang ditempelkan di orang Asia, kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar luar biasa. Saudara, setelah pernikahan panjang, hidung yang Petruk, hidung yang panjang, nggak lagi menarik. Kenapa? Karena kita cuman insting love. Jadi tujuan hidup itu benar-benar, tujuan pernikahan itu benar-benar tidak dihayati dengan baik. Itu sebabnya waktu pulang saya bilang sama Susan, "Sen, kita menikah ini gimana ya kira-kira gitu ya?" Tanya juga gitu, kira-kira tujuannya jelas gak gitu ya? Tujuannya tuh benar-benar dipahami gak oleh kita berdua? Atau kita menikah oleh karena memang supaya saya jadi pendeta harus menikah, kira-kira gitu kan? Enggak juga kan? Saudara, ini sesuatu yang merupakan pergumulan penting dalam 2 miss kesalahan. Nah, yang terbesar adalah kita tidak memahami tujuan hidup. Nah, ini sesuatu yang digambarkan oleh Lukas dengan contoh teladan Yesus Kristus. Yesus Kristus tahu bahwa dia dihadirkan, dia disuruh datang ke dunia itu karena dengan satu tujuan, bahwa Allah ingin melalui dia, Yesus Kristus, melayani Allah, menjadi teladan bagaimana dia memberikan contoh pelayanan yang tepat dan yang baik. Bapak Ibu, ukuran 30 di dalam perjalanan kitab Lukas itu ukuran yang sangat baik sekali untuk menggambarkan kematangan daripada Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu, menurut saya usia itu menjadi satu pertanyaan penting. Kira-kira Bapak Ibu dan saya dalam perjalanan usia, berapa usia kita?
Kira-kira usia yang saya sudah miliki, yang saya sudah jalani, kira-kira saya paham nggak tujuan hidup saya? Kalau saya sampai usia 40, usia 50, usia 60 tapi saya tidak tahu tujuan hidup saya, Bapak Ibu, mungkin kita sebagai orang-orang yang perlu dikasihani. Karena kita tidak mengerti kenapa saya hidup. Ada banyak orang hidup, kalau Bapak Ibu buka di internet, waktu seminar Quo Vadis, Reform, Pak Stephen Tong dengan timnya mencoba mengemas satu video klip yang hanya 4 detik kalau tidak salah, 4 menit kalau nggak salah. Dia berbicara tentang bahwa orang hidup itu cuman cari uang. Kalau berbicara cari uang, orang hidup tuh paling banyak. Jadi uang itu menjadi tujuan hidupmu. Itu sebabnya pada waktu video klip itu saya dengar lagi kemarin, saya cukup berpikir bahwa itulah mungkin tujuan hidup yang terbesar dalam kehidupan manusia, termasuk orang Kristen. Artinya apa? Artinya engkau hanya berfokus kepada tujuan engkau cari uang. Saya nggak katakan cari uang salah, tidak. Sekali lagi saya tidak katakan. Kalau Bapak Ibu tidak punya uang, tidak bisa menghidupi keluarga. Saya setuju. Tetapi kalau orientasimu, hidupmu, pusatmu hanya cari uang, saya pikir Roma pasal 8 ayat 29 pada waktu Paulus tulis bahwa orang yang dipilihnya, orang yang dibenarkannya, orang yang dikuduskannya itu supaya menuju keserupaan dengan gambar Allah, itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tujuan hidupmu belum tercapai seperti yang Allah mau. Itu sebabnya Yesus memberikan gambaran yang sangat tepat. Waktu dia dibaptis, itulah pertanda, kata Lukas, di usia 30 dia memulai apa yang harus dia kerjakan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu hidup melayani Tuhan, yaitu hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya punya jemaat usianya pada waktu November lalu 90 tahun. Beberapa gereja Tionghoa kenal beliau. Saya panggilnya AI Ueli, namanya Willy Deborah. GKBJ banyak yang kenal, PGTI banyak yang kenal karena dia salah satu pengurus. Bapak Ibu di usia 90, yang terjadi bahwa sekarang tubuhnya itu mengalami osteoporosis yang cukup parah. Sehingga bukan saja dia tidak bisa jalan, tapi tidak bisa duduk. Dahulu pada waktu dia tidak bisa jalan, masih duduk, dia itu tetap setia untuk pergi beribadah. Dulu waktu masih sehat, bahkan ibadah doa dan ibadah minggu itu gak pernah absen. Makanya kadang-kadang waktu dia tidak hadir, kita seperti kehilangan. Saudara pernah gak jemaat waktu saudara tidak hadir, rasanya kehilangan dia? Atau saudara hadir tidak hadir, orang gak ngerasa saudara-saudara. Ini sesuatu yang sangat serius menurut saya. Kamu hadir, tumben hadir, sampai bilang tumben lagi gitu ya. Ini namanya bukan saja orang gak ngerasa nyindir kita, tumben lu hadir, pede gitu ya. Kenapa? Karena gak biasa pede datang. Apalagi kalau pedenya minggu pertama ada makan, tumben hadir. Wah, itu saudara-saudara rasanya saya greget gitu kira-kira ya. Kalau dibilangin gitu, itu tapi buat saya loh, bukan buat jemaat ya. Aduh, saya rasa pikir udah besok gua gak mau pede, kira-kira gitu kan. Saudara, kehilangankah orang pada waktu kita tidak ada? Itu merupakan sebuah respon terhadap kehadiran orang itu bagaimana. Saudara, jadi AI ini pada waktu dia sudah tidak bisa jalan, jadi cuma duduk di kursi roda, jadi kebaktian tengah minggu atau kebaktian 2 dia tidak datang. Saya besuk suka bilang, AI, kadang-kadang kami merindukan AI untuk berdoa. Saya bilang, iya. Dia bilang, Musa sorry, saya sudah tidak bisa untuk aktif lagi secara penuh. Oh ya, enggak, kenapa, saya bilang. Lalu setelah usia 90, dia itu sama sekali sekarang tidak bisa untuk duduk. Jadi terbaring di tempat tidur. Dia punya anak itu ada 9. Dan dia ditinggal sama suami di usia muda dan tidak menikah. Nah, kalau kayak begini nih, Susan suka dapat ini nih angin. Lihat tuh, perempuan setianya luar biasa gitu ya. Kalau laki katanya, jangankan pendeta juga ditinggal istrinya langsung kawin lagi kata gitu ya. Saya diem aja. Kemarin saya cerita, saya ada kenal satu pemudi yang menikah dengan pendeta yang ditinggal istri. Nah tuh kan pendeta juga gitu, diem, saya langsung udah dah, jangan ngomong dah, saya bilang gitu ya. Jadi saudara-saudara,
Dia bilang sama saya, AI ini hebat. Dia tidak menikah, hidupi 9 anak. Dan anak-anaknya itu sebagian besar ada di Amerika. Dan yang ada di Indonesia itu dia punya kerja, relasinya itu dengan pejabat-pejabat negara. Nah, yang menarik dari AI ini apa Bapak Ibu? Bukan karena dia punya kekuatan untuk mendidik anaknya sampai berhasil. Bukan itu bagi saya. Yang menurut saya menarik, pada waktu dia bilang sama saya, Muse, saya ingin melayani Tuhan Muse. Saya bagaimana ya bisa melayani Tuhan, dia bilang. Bapak Ibu usianya 90. Usianya sudah membuat dia tidak bisa hadir di gereja. Lalu dia bilang, tapi Muse, saya cuma bisa doa dari tempat tidur ini. Saudara, istri saya kalau besuk dia tuh suka nangis. Susan itu biar kelihatannya strong, tapi hatinya itu hati Obi Mesa, saudara-saudara ya. Jadi mukanya atau fisiknya boleh Mike Tyson saya bilang, tapi begitu ketemu dia cengeng nangis. Waktu itu pimpin caroling dia nangis Bapak Ibu. Ya jadi tuh Ai nangis lagi gitu kan. Jadi saya bilang sama Ai itu, saya senang Ai berdoa. Saya doain Muse, doain Semu, doain gereja, doain beberapa gereja Tionghoa. Bapak Ibu, saya terdiam Bapak Ibu. Kenapa saya terdiam? Umur 90. Umur yang Tuhan kasih anugerah gak semua orang dapat. Tapi di dalam umur yang 90, dia tahu tetap tujuan hidupnya. Dari muda dia melayani. Itu sebab sampai tua dia tetap melayani. Bapak Ibu, jangan berpikir nantilah kalau saya tua mau melayani, omong kosong. Saya katakan dari mimbar ini, omong kosong. Justru seringkali Paulus Daun, nih pendeta Paulus Daun Muse, dia kasih contoh, dulu waktu muda masih sehat, ditawarin pelayanan gak mau, begitu udah stroke, Muce, saya mau pelayanan Muce, kira-kira gitu. Iya, pelayanan apa katanya pendeta Paulus Daun. Sebab you jabat tangan aja udah gemeter gitu ya. Lalu you ngomong udah gak bisa, you berdiri gak bisa. Akhirnya Muse Paulus Daun bilang, berdoa aja di rumah, pelayanan itu saja ambil. Saudara, menurut saya jangan berpikir ya nantilah kalau saya sudah tambah usia, nantilah kalau kesibukan bisnis saya sudah mulai kendor. Bapak Ibu, itu kalimat kamuflase yang paling banyak. Kalau engkau dan saya memahami bahwa Allah di dalam Yesus Kristus memberi teladan, kapan usia kita, tujuan hidup itu harus paham dengan baik. Saya rindu perkara ini menjadi perkara pertama yang kita bawa pulang. Saya pulang, saya harus gumuli tujuan hidup saya, yaitu melayani Allah. Bidang apa banyak Bapak Ibu di gereja, sangat banyak, sangat terbuka dan sangat tinggi di gereja. Lalu yang kedua, dikatakan di dalam ayat 21 sampai ayat 22, pada waktu Yesus Kristus selesai dibaptis, dikatakan di dalam ayat yang ke-22, dan turunlah Roh Kudus, dikatakan dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Saudara, Lukas mencatat ayat ini sebagai ayat yang luar biasa. Kenapa? Karena peristiwa Roh Kudus turun atas Yesus menjadi satu pertanyaan yang kita harus coba pikirkan. Apakah Yesus Kristus tidak punya Roh Kudus sehingga ada Roh Kudus dikirim? Bapak Ibu pernah pikirkan, turunlah Roh Kudus, apa Yesus Kristus tidak ada Roh Kudus Bapak Ibu? Dia dikandung dari Roh Kudus dikatakan. Oleh karena apa? Karena Maria tidak melakukan persetubuhan seperti lazimnya manusia memperoleh anak. Tidak. Maria itu masih virgin, masih perawan, dan di dalam keperawanannya Allah mampu untuk menitipkan di dalam rahimnya anaknya Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Apa Yesus kurang Roh Kudus Bapak Ibu? Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Tetapi Lukas tidak bertujuan ke arah sana. Lukas ingin mencatat bahwa pelayanan yang dilakukan di usia 30 karena dia tahu tujuannya adalah pelayanan yang berdasarkan kekuatan Roh Allah. Berdasarkan kekuatan Roh Kuduslah Yesus melakukan pelayanannya. Saudara, ini merupakan poin yang kedua. Jadi pada waktu engkau bergumul, apakah saya harus melayani? Jangan takut. Karena pelayanan kita adalah pelayanan berdasarkan kekuatan Roh Allah.
Roh Allah itulah yang di dalam Kisah Para Rasul yang ditulis juga oleh Lukas. Pada waktu Allah memberikan Roh Kudus secara luar biasa kepada semua orang, itu adalah era di mana Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya yang Allah pilih. Zaman Perjanjian Lama hanya beberapa orang tertentu. Makanya pakai istilahnya seperti Simson, Roh Allah hinggap pada dia. Artinya apa? Simsonlah yang mendapatkan anugerah khusus di dalam pimpinan Roh Allah untuk melayani Tuhan pada zaman hakim-hakim. Tetapi setelah era Kisah Para Rasul, era di mana perjanjian baru itu semakin nyata diteguhkan, Roh Kudus diberikan oleh Allah. Dikatakan menurut catatan Nabi Yoel itu secara cuma-cuma kepada semua orang yang dipilihnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya contoh kepelayanan Tuhan Yesus adalah contoh di mana dia sungguh-sungguh mengandalkan Roh Allah. Itulah pelayanan yang berkenan di mata Allah. Satu sisi hatimu dan hatiku mau melayani, puji Tuhan. Tapi sisi yang kedua yang gak boleh dilepaskan adalah kekuatan Roh Allah. Pelayanan kita hanya bisa berdampak secara rohani, secara luar biasa menyentuh hati manusia. Waktu pekerjaan itu adalah pekerjaan Roh Allah. Kalau bukan Roh Allah yang bekerja, maka tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu, dalam segala aspek gereja harus melihat perkara ini. Kalau gereja tidak melihat pelayanan ini adalah berdasarkan kekuatan Roh Allah, yang ada adalah kekuatan kita Bapak Ibu. Tanpa sadar kita melayani Tuhan, tapi kekuatan kita yang bermain. Kekuatan apa? Kekuatan Chen. Itu yang paling terbesar. Rasanya gereja ini dananya cukup, Chen-nya cukup, is okay. Rasanya jemaatnya cukup, jemaatnya mampu, cukup. Bapak Ibu, menurut saya waktu pandangan kita jatuh ke arah sana, kita kan nggak melihat hebatnya pekerjaan Roh Allah. Kita tidak akan dibuat tercengang untuk melihat dia bisa bekerja dari yang tidak ada menjadi ada. Waktu kita melayani sesama kita, tidak dengan sentuhan kekuatan Roh Allah, orang yang kita layani nggak punya getaran, nggak punya dampak yang dia bisa rasakan bahwa dia sedang dilayani oleh Allah melalui kita. Bapak Ibu, kemarin saya punya majelis bersaksi dalam persekutuan Pak Sutri. Dia cerita sederhana Bapak Ibu, tapi cukup menyentuh hati saya. Apa yang dia ceritakan? Dia lahir dari keluarga orang non percaya. Papa mamanya sama seperti kebanyakan kita orang Chinese itu masih percaya kepada berhala, sembayang meja, sembayang inilah macam-macam, leluhur dan mereka berdoa untuk orang tua mereka itu sudah bertahun-tahun. Dia bilang sama kami, rasanya sudah mencapai titik putus asa. Waktu berdoa kok rasanya nggak dijawab-jawab. Betul ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang berdoa lama bener. Aduh capek kata gitu ya. Nggak mau berdoa lagi lah, kenapa? Tuhan nggak jawab-jawab. Nah kan kira-kira kan kita sering begitu ya. Jadi dia sampaikan itu pergumulannya. Saya pikir itu pergumulan semua orang Kristen kok. Udah nggak dijawab-jawab, udah nggak kelihatan digubris sama Tuhan. Capek dah. Pakai tepuk jidat lagi, capek deh gitu ya. Rasanya mau berdoa gitu. Makanya seringkali doa itu rame atau tidaknya itu seringkali diresponi oleh orang, wih saya dijawab doanya, rajin berdoa. Giliran gak dijawab-jawab, kendor berdoa Bapak Ibu. Nah ini contoh-contoh yang waktu dia sampaikan ini dirasakan oleh kita semua. Pernah gak bertekun, biarpun belum dijawab, setia doa? Ada, tapi sedikit, bisa dihitung sama jempol. Nah gitu kira-kira ya. Kalau jempol kita cuma 4 kira-kira gitu ya. Jadi pada waktu dia bilang, dia sepertinya tidak melihat Allah bekerja dalam doanya. Dia rasa mulai hopeless. Tetapi kemudian dia bilang begini, tapi Allah itu hebat, dia bilang. Dia berikan hiburan kepada saya. Dia berikan kepada saya encourage, kekuatan lagi. Apa? 3 hari sebelum mamanya meninggal. Karena mamanya itu divonis sama dokter kena cancer. Dan atas anjuran hamba Tuhan terdahulu, jangan kamu kasih unjuk mamamu cancer. Karena nanti dia tambah panik dan hidupnya tambah cepat, dia bilang gitu ya. Saya pikir-pikir memang hidup orang tergantung
dari kita, kira-kira gitu ya. Tapi ya itulah salah satu dimensi psikologis. Jadi aturan gak mikir mulai mikir. Aturan bisa makan jadi mulai gak bisa makan, kira-kira gitu ya. Jadi istilah cepat itu secara psikologisnya mungkin gitu. Tapi kalau Tuhan bilang belum waktunya, Bapak Ibu, biar kata kita bilang dia sepertinya mati, enggak Bapak Ibu. Percayalah waktu itu Tuhan yang pegang. Kita mau bilang suka bisikin, "Mama, udah gak ada yang dipikirkan lagi, Ma, pulanglah," itu. Besokannya mati, wih puji Tuhan. Jadi kalimat itu yang manjur tuh gitu kan. Jadi suka bisikin, "Mama, udah gak ada yang dipikirin lagi, Ma, cucu-cucu aman, is oke, deposito oke, Ma, tenang aja jalan," kira-kira gitu ya. Baru mama itu tuh gitu kan. Karena kalimat terakhirnya deposito cukup gitu kan gitu. Enggak Bapak Ibu, kalau dia gak kasih mati kok. Kalau Tuhan gak kasih mati. Lu mau bilang depositonya, lu mau bilang apa? Enggak. Mau bilang anak aman? Enggak. Tapi kan itu seringkali dampak psikologis yang kita alami. Nah, jadi dia bilang 3 hari sebelum meninggal, mamanya kemudian bilang begini sama itu anak, "Saya mau pergi ke gereja. Saya mau percaya sama Tuhan Yesus." Kaget anak-anaknya. Kaget kenapa? Karena bagi mereka kalimat itu sulit ditangkap sama telinga mereka, karena nggak pernah. Karena kalau dia jawab, "Mama mau ikut papa," kan istri yang setia gitu ya. Jadi kesetiaannya itu membabi buta sampai kepercayaan pun ngikut gitu ya. "Saya ikut suami dah," gitu ya kira-kira. Makanya untung iman Kristen kita bukan iman nebeng. Karena suaminya majelis lalu istrinya enggak, nanti ikut enggak bisa gitu ya. Karena suaminya pendeta lalu kemudian istrinya ada juga yang ya adem ayem nanti ngikut enggak bisa. Iman itu personal. Jadi pada waktu dia bilang mau dan wah luar biasa. Sampai kemudian diizinkan dibaptis darurat. Lalu kemudian setelah mau dibaptis, suaminya bilang begini, "Kamu bener nih mau menjadi orang Kristen?" "Iya," dia bilang. "Kamu bener nih akan dibaptis?" "Bener." Lalu suaminya bilang, "Setelah kamu dibaptis jangan kamu kembali lagi kepada kepercayaanmu yang lama." Wah, ini mungkin penegasan sekalian ancaman kali kira-kira gitu ya. Penegasannya sih bagus, jangan kembali, karena kita orang Kristen, puji Tuhan gitu ya. Memang jangan kembali lagi. Tapi mungkin dia kesel kali karena istrinya ini, kalau kita suka ledekin, membelot gitu ya. Mengkhianati katanya gitu. Mengkhianati kepercayaan gitu kan. Jadi iya katanya, 3 hari kemudian istrinya meninggal. Dan yang terjadi katanya majelis saya, papanya kemudian mulai bicara, "Sepertinya mamamu itu benar," katanya. "Saya mau jadi orang Kristen," dia bilang. "Saya mau percaya sama Tuhan." Bapak Ibu, pada waktu dia bicara gitu, dia bilang begini, "Saya dulu berpikir doa itu tidak punya kekuatan. Saya pikir doa itu ya nothing lah, tidak ada apa-apanya." Saudara, Allah bekerja di dalam rohnya kepada kita. Itu yang membuat kita tercengang. Itu yang membuat kita terheran. Kalau pelayanan kita dipimpin oleh Roh Allah yang dahsyat, maka dia akan menyentuh hati orang yang tersulit sekalipun. Kenapa? Karena Roh Allah yang bekerja. 3 tahun kurang lebih Yesus melayani, tapi dampaknya sampai hari ini ribuan orang percaya kepada dia. Kenapa? Karena Roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, kira-kira gereja kita ini pelayanannya berdasarkan kekuatan Roh Allah atau tidak? Mari kita pikirkan baik-baik. Saya suka katakan gereja mainstream, termaksud gereja yang saya pimpin, gereja Protestan sejati. Hati-hati kita. Saya tidak katakan sistem itu sesuatu yang jelek, tidak. Tetapi pada waktu kita terjebak hanya kekuatan sistem, kita kehilangan kekuatan Roh Allah. Pada waktu pelayanan kita kaku di dalam sebuah organisasi yang sepertinya kita tidak melihat jiwa jauh lebih penting, kita harus hati-hati. Karena Roh Allah justru adalah roh yang mencari jiwa, yang menyentuh jiwa, yang memenangkan jiwa. Itu sebabnya Yesus memberikan keteladanan kepada kita pagi hari ini, bahwa tujuan hidupnya dia pahami dengan baik. Mari pulang menggumuli tujuan hidup kita. Yang kedua, bahwa waktu dia melayani Allah Bapanya, dia melayani dengan kekuatan Roh Allah. Itu sebabnya apa yang dikerjakan oleh Yesus, Allah ditinggikan, Allah dimuliakan, dan orang banyak dibawa kepada Allah.
Mari kita berdoa.